Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di kuliah hukum kesehatan. Ya, sekali lagi semoga mahasiswa, adik-adik mahasiswa semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, kita masuk di pertemuan kelima ya. Kita ke slide berikutnya dulu. Oke, ada 5 ya eh, peraturan yang kita bahas pada kesempatan ini. Tentunya saya tidak membahas seluruhnya yang sekiranya bersinggungan dengan praktik kefarmasian. Oke, ini adalah Permenkes nomor 1799 tahun 2010 tentang industri farmasi. Kemudian ada Permenkes 1148 2011 tentang PBF, pedagang besar farmasi. Kemudian ada Permenkes nomor 9 tentang apotik. Kemudian Permenkes nomor 9 2014 tentang klinik. Jadi nomornya sama, apotek dan klinik, bedanya tahunnya 14 dan 17. Kemudian adalah Permenkes nomor 167 tahun 72 tentang pedagang eceran obat atau misalnya disebut sekarang toko obat. Kita lanjut dulu. Kita lihat mulai dari Permenkes 1799 terkait industri farmasi. Kita mulai dengan pengertian industri farmasi. Ini adalah badan usaha tentunya yang membuat obat atau bahan obat ya. Ingat, dikatakan dari industri farmasi kalau dia berbadan usaha. Contohnya apa? PT ya. Jadi PT, CP nggak boleh ya. Minimal PT. PBF pun nggak boleh CP, harus PT. Kemudian tugasnya apa? Membuat obat atau bahan obat. Kemudian pembuatan obat ya dikatakan di sini di bab pendahuluan seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal, bahan pengemas, intinya produksi mulai dari bahan awalnya, kemudian dia mengadakan bahan pengemasnya, sekunder maupun primer, kemudian produksinya, kemudian pengemasannya, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat yang untuk didistribusikan. Jadi alurnya panjang ya, industri dalam menghasilkan suatu produk obat. Kita lanjutkan dulu. Oke, industri farmasi persyaratannya di pasal 4 itu wajib memperoleh izin industri dari Direktur Jenderal ya. Jadi di Departemen Kesehatan ya. Kemudian khusus untuk narkotika ya. Ini kan narkotik industrinya ditunjuk oleh pemerintah ya. Dalam hal ini kalau narkotik kimia farma ya. Jadi wajib memperoleh izin khusus ya untuk memproduksi narkotik ya. Kalau narkotik itu wajib ada izin tambahan khususnya ya. Berbeda dengan obat-obat biasa. Oke, kita lihat persyaratan industri ya. Jelas dia harus berbadan usaha, sekali lagi ini berbadan usaha, bisa berbentuk PT ya. Kemudian dia ada rencana investasi dalam pembuatan obat tentunya. Kemudian yang tidak kalah adalah ada NPWP, ini wajib bagi pelaku usaha, mau usaha apapun wajib punya NPWP. Kemudian paling tidak memiliki 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab ya, antara lain penanggung jawab mutu, bagian produksi dan pengawasan mutu. Minimal ya, boleh lebih dari 3. Kemudian komisaris atau direksi atau pimpinan intinya adalah tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran undang-undang. Ini persyaratan pengajuan izinnya dalam pasal 5. Oke, untuk memperoleh izin industri diawali dengan tahap persetujuan prinsip. Izin prinsip istilahnya. Ini diajukan kepada Direktur Jenderal sama dengan seperti izin industri farmasi ya. Kemudian di pasal 11 permohonan persetujuan prinsip ini
diajukan ke Direktur Jenderal, tembusannya Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, di mana industri itu berdiri. Kemudian sebelum pengajuan permohonan izin prinsip, wajib ya mengajukan yang namanya permohonan persetujuan rencana induk pembangunan ya kepada kepala badan. Ya, jadi ya namanya industri ya pasti lebih rumit ya daripada artinya membuka toko dan seterusnya. Oke, permohonan izin industri ya. Kita lihat permohonan yang telah selesai ya dari tahap persetujuan prinsip maksudnya baru bisa melakukan izin mengajukan permohonan izin industri. Diajukan kemana? Diajukan ke Direktur Jenderal dengan tembusan tadi Kepala Badan dan Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Kemudian izin industri ini berlaku seterusnya. Ya. Dalam pasal 16 ini selama industri farmasi tersebut masih melakukan kegiatan produksi. Ya, tentunya memenuhi kaedah-kaedah aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi izinnya berlaku selama masih berproduksi. Selanjutnya barang atau obat yang diproduksi tentunya akan didistribusikan ya. Bisa ke ini pedagang besar farmasi, ke apotik melalui PBF tentunya ya. Instalasi farmasi rumah sakit juga biasanya melalui PBF, kemudian pusat kesehatan masyarakat yang ada dokternya tentunya, kemudian klinik, toko obat untuk obat-obat bebas dan bebas terbatas ya. Kemudian industri yang menghasilkan bahan obat, ini kalau tadi adalah obat, ini adalah bahan baku obat, dia bisa mendistribusikannya ke pedagang besar bahan baku farmasi dan instalasi farmasi rumah sakit tentunya ya, yang membutuhkan bahan baku misalnya. Kemudian tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini industri farmasi ya. Jadi menghasilkan obat, kemudian menghasilkan bahan baku. Kita lanjutkan ke pelaporan ya. Tentunya semua sarana yang bergelut di bidang obat ya akan melakukan pelaporan ya. Ya, di pasal 23 ini pelaporan industri farmasi ini harus dilakukan secara berkala sesuai dengan kegiatan yang dilakukan ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan berkala ini sekali 6 bulan ya. Sekali 6 bulan ya, sekali 6 bulan meliputi jumlah dan nilai produksi setiap obat atau bahan obat yang dihasilkan. Jadi kalau satu batch-nya berapa ribu, maka dikali 1 bulan, kemudian dikali 6 bulan ya, banyak sekali. Kemudian sekali dalam 1 tahun. Kemudian laporan industri farmasi disampaikan langsung ke Direktur Jenderal ya dengan tembusan Kepala Badan ya. Kepala Badan, ingat Kepala Badan POM itu ada di pusat. Ke Peraturan Menteri Kesehatan 1148 tahun 2011 terkait dengan PBF ya. Kalau tadi industri, ini PBF, tidak memproduksi tetapi melakukan distribusi. Ingat ya. Yang pertama adalah PBF ini dikatakan perusahaan berbentuk badan hukum. Sekali lagi badan hukum. Ya. Badan hukum. Tentunya yang memiliki izin untuk mengadakan, menyimpan, ya, sekali lagi tidak melakukan produksi, mulai dari mengadakan, menyimpan, menyalurkan, ya, obat atau bahan obat, ya, dalam jumlah besar. Ya, kalau dia kecil, namanya apotek, namanya toko obat, ya. Tapi kalau jumlah besar itu PBF. Jadi kalau ada apotek yang distribusinya besar-besaran, karton-kartonan, itu layak dicurigai sudah melampaui kewenangannya. Harusnya itu adalah PBF. Kemudian PBF cabang, ya ada yang PBF pusat, maka ada PBF cabang. Ya. PBF cabang juga memiliki hak untuk melakukan pengadaan dan seterusnya sampai
penyimpanan, penyaluran dan seterusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila telah memiliki pengakuan dari Dinas Kesehatan yang ada di tempat PBF cabang itu berdiri. Oke, permohonan izin PBF ya. Yang pertama adalah PBF wajib memiliki izin, ini izin. Kemudian setiap PBF cabang dapat mendirikan setiap PBF ya boleh punya PBF cabang. Misalnya ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia boleh. Kemudian PBF cabang dalam melakukan aktivitas kegiatannya harus mendapatkan pengakuan dari Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah PBF cabang itu berada. Ya, ingat ya. Jadi cukup dari Kepala Dinas Provinsi. Kemudian masa berlakunya 5 tahun ya dan dapat diperpanjang tentunya apabila masih memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian PBF cabang ya berlaku mengikuti jangka waktu izin PBF pusat ya, masa berlaku izinnya. Oke, kita lihat tata cara perizinannya. Yang pertama adalah jelas mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, ditembuskan Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Balai POM ya, yang ada di provinsi itu. Kemudian harus ditandatangani oleh Direktur dan apoteker penanggung jawabnya. Kemudian paling lama 6 hari setelah diajukan permohonan ini, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan administratif. Ya. Jadi kelengkapan administratif yang dicantumkan di permohonan itu yang diverifikasi dulu. Setelah diverifikasi kemudian nanti dikeluarkan rekomendasi. Ya. Kemudian 6 hari kerja juga setelah diterimanya tembusan permohonan, ini kan permohonan ke Direktur Jenderal kemudian ditembuskan ke Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Balai POM. Kemudian Balai POM melakukan audit pemenuhan persyaratan CDOB. Ya, memenuhi enggak ya sarana dan prasarananya untuk melakukan CDOB. Ya, itu tugasnya Kepala Balai Besar POM yang ada di provinsi itu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Oke, setelah itu paling lama 6 hari kerja, kemudian Kepala Dinas Kesehatan ya mengeluarkan rekomendasi tadi setelah diverifikasi persyaratan administrasi kemudian mengeluarkan rekomendasi ya terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan. Kemudian Balai POM juga setelah 6 hari setelah melakukan audit ya apabila memenuhi kemudian mengeluarkan rekomendasi. Kemudian selanjutnya 6 hari kerja sejak Badan POM dan Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi, kemudian Direktur Jenderal mengeluarkan atau menerbitkan izin. Kemudian izin itu ditembuskan kembali ke Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Kepala Balai POM yang ada di daerah itu. Oke, masa berlaku izin PBF itu ya masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang, baru izinnya tidak berlaku apabila habis ya, dan tidak diperpanjang tentunya. Kemudian dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan. Misalnya ada pelanggaran yang dilakukan ya saat distribusi obat, kemudian ditemukan pelanggaran itu oleh Kepala Balai Besar POM. Nah, setelah itu kemudian dilakukan teguran keras bahkan sampai penghentian sementara kegiatan. Ya, kemudian izin PBF-nya dicabut apabila pelanggarannya sudah tidak ditolerir. Oke, kita lihat karena ini distribusi tentunya gudangnya yang paling disoroti ya. Ini di pasal 25 gudang PBF atau PBF cabang ya boleh berada pada lokasi yang terpisah. Syaratnya satu, tidak mengurangi efektivitas pengawasan internal
oleh direksi atau pengurus atau penanggung jawab. Jadi boleh, tapi kemudian tidak mengurangi efektivitasnya untuk diawasi. Nah, kalau misalnya dia berbeda jauh lokasinya, terpisah misalnya, ya maka persyaratannya harus memiliki apoteker penanggung jawab. Ya, itu persyaratannya. Kemudian yang pasal 28 ya, apabila terjadi perubahan gudang PBF, ya tentunya diajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan alamat PBF pusat, alamat gudang, dan alamat apoteker, nama apoteker penanggung jawabnya. Oke, kita ke pelaporan ya. PBF juga wajib melaporkan kegiatannya selama paling tiga bulan sekali ya. Meliputi kegiatan penerimaan dan penyaluran obat ya, kepada Direktur Jenderal yang ditembuskan Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Balai POM. Kemudian PBF atau PBF cabang ya yang menyalurkan narkotik dan psikotropika wajib menyampaikan laporan bulanan, sama seperti sarana pelayanan yang lain, ya rumah sakit, ya apotik, ya puskesmas, ya tentunya di instalasi farmasi wajib melaporkan narkotikanya dan psikotropikanya reguler setiap bulan. Ya, kita ke apotik, kita tinggalkan sejenak PBF, sekarang kita ke apotik ya sebagai sarana yang paling banyak ya TTK itu berpraktik. Ini Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotik. Di ketentuan umum dikatakan apotik itu adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, dibantu tentunya oleh tenaga teknik kefarmasian. Kemudian fasilitas kefarmasian ya sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Jadi harus punya sarana ya. Kalau tidak ada gimana? Tempatnya tidak jelas, alat-alatnya nggak ada ya, maka tidak mungkin akan dikeluarkan izin ya. Persyaratan pendirian apotik ya, yang jelas harus ada lokasi, ada bangunannya ya. Harus bangunannya tentunya ya permanen ya, bukan portable yang dipindah-pindah, enggak, bangunnya permanen. Kemudian sarana dan prasarana dan peralatan harus memadai, kemudian tentunya ketenagaan. Ya, harus memiliki apoteker penanggung jawab, bisa dibantu oleh apoteker pendamping atau TTK ya, dan administrasi umum. Kemudian lokasi dapat mengatur lokasi ya, terkait lokasi pemerintah daerah ya bisa mengatur sebaran apotik apabila dianggap misalnya sebaran apotik itu tidak merata sehingga apa pelayanan publik ya tersentral di satu tempat, tidak merata ke seluruh pelosok. Nah, bisa diatur oleh Perda kalau kemudian diperdakan. Tapi yang di tempat kita ya belum ada aturan itu sehingga ya di mana saja orang mau mendirikan ya dengan jarak 1 meter pun bisa. Coba Anda lihat di jalan catur warga ya sangat dekat sekali antar satu dengan yang lain. Ya, sekali lagi bangunannya permanen ya dapat merupakan bagian ya ingat ya saya garis bawahi dapat berupa bagian. Jadi Anda bisa menjadikan apotik itu dari rumah misalnya rumah toko misalnya ruko maksudnya. Kemudian kalau memungkinkan apartemen ya bisa ya. Kemudian rumah susun dan bangunan yang sejenis. Kemudian bangunan apotik paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi, ya tentunya ini sarana pelayanan, ada tempat penerima resep, ya tentunya ini bisa kemudian bisa langsung ya, maksudnya ada loker misalnya tempat dibuatkan tempat penerima resep misalnya gitu. Tidak mesti harus satu ruangan tempat penerima resep, enggak gitu ya. Yang penting ada jelas tersebut di situ. Kemudian pelayanan resep dan peracikan ya tentunya ini membutuhkan tempat atau space yang bersih yang baik ya. Kemudian penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan ya tentunya tidak sebaiknya itu antara penerimaan dan penyerahan obat maupun alat kesehatan itu
agak dibedakan ya. Kemudian ada ruang konseling kalau memungkinkan, ya kalau tidak ya mungkin bisa sambil di situ dengan pasien ya sambil menyerahkan obat. Kemudian penyimpanan sediaan farmasi dan kesehatan, ini ruang penyimpanan ya di dalam. Tentunya penyimpanan juga harus mengikuti kaedah-kaedah kelembaban dan suhu ya dalam proses penyimpanan sehingga dihasilkan stabilitas obat yang kita simpan tetap terjamin. Kemudian ada arsip ya. Ini adalah bangunan yang minimal yang dimiliki oleh apotek. Sarana dan prasarana tentunya ada instalasi air bersih, ada listrik, ada tata udaranya ya, tidak pengap maksudnya. Maka ada proteksi kebakaran ya, sehingga di apotek itu wajib ada alat pemadam kebakaran. Kemudian kita lanjutkan ke tenaga ya. Tenaga tentunya ada sekali lagi ada apoteker penanggung jawabnya, ada TTK-nya, ada tenaga administrasi umumnya ya. Kita lihat bagaimana perizinan apotek ya. Sekarang itu perizinan itu di perizinan terpadu ya. Surat izin apoteknya tidak lagi di Dinas Kesehatan tapi di perizinan terpadu dengan sistem OSS namanya. Ya, semua elektronik, semuanya online. Kemudian SIA ini berlaku 5 tahun, ya tentunya dapat diperpanjang. Ini paling lama 6 hari sejak diterimanya permohonan. Ya. Kemudian Dinas Kesehatan melakukan verifikasi administrasi dokumen. Kemudian setelah itu menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan visit atau melihat ya kelengkapan yang ditulis dalam kelengkapan dokumen administrasi. Ya, kemudian setelah 6 hari berikutnya, kalau dianggap layak, maka kemudian Dinas Kesehatan kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk mengeluarkan izin ya. Kemudian 12 hari kerja sejak memenuhi syarat ya. Pemerintah daerah kabupaten kota menerbitkan SIA ya, 12 hari kerja melalui OSS ini SIA-nya keluar ya, ditembuskanlah ke Dinas Kesehatan Provinsi, ke Balai Besar POM, Kepala Dinas Kabupaten Kota termasuk ke organisasi profesi itu ya. Ini adalah tahap-tahap yang dilewati ya dalam proses perizinan apotek. Penyelenggaraan ya. Apotek wajib memasang papan nama. Ya. Jadi apotek kalau keluar izinnya wajib memasang papan nama. Ya. Paling sedikit informasi yang ada di papan nama adalah nama apotek, nomor SIA dan alamat. Paling sedikit ya. Boleh misalnya jam praktik dan seterusnya. Kemudian siapa papan nama praktik apotekernya yang memuat paling sedikit nama apoteker, nama SIPA, nomor SIPA dan jadwal praktik apotekernya ya. Jadi ada 2 papan nama, mungkin papan nama apotek ada di luar dan di dalam juga bisa. Kemudian ada papan praktik apotekernya ya. Kemudian apoteker dalam praktiknya bisa menyerahkan obat merek dagang ya. Dan bisa juga mengganti obat merek dagang dengan merek generik ya. Tentunya melalui proses konsultasi, ya, koordinasi. Ya. Yang nggak boleh adalah dari generik ke paten. Ya. Kemudian pasien berhak meminta salinan resep dalam penyelenggaraan apotek. Jadi kalau ada pasien Anda layani kemudian dia minta mohon dibuatkan saya salinan resep, maka Anda wajib memberikan salinannya ya. Kemudian salinan resep harus disahkan oleh apoteker. Jadi ada tanda tangan apotekernya. Kemudian salinan resep harus sesuai aslinya. Pro copy conform. Jadi kalau dia di sana paracetamol 10 tablet, kemudian diambil misalnya 5 tablet, maka di copy resepnya tetap paracetamol 10 tablet DET 5 tablet gitu ya. Sekira Anda sudah belajar di farmastika. SIA bisa dicabut ya.
Pencabutan SIA ya tentunya dilakukan oleh yang mengeluarkan SIA. Yang mengeluarkan surat izin apotek adalah pemerintah kabupaten ya, ke pemerintah kabupaten. Atas dasar apa? Atas dasar hasil pengawasan. Misalnya ada pelanggaran dan seterusnya. Kemudian juga bisa diambil sikap dicabut atas dasar rekomendasi kepala Balai POM ya yang mengawasi tentunya ya. Kemudian pencabutan SIA dilakukan setelah dikeluarkan teguran tertulis. Jadi ada tahapnya, tidak langsung ucuk-ucuk dicabut ya. Maka ada tahapnya, tahap tertulis 3 kali berturut-turut ya. Kemudian dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan. Kalau tidak ada perbaikan terus begitu terus, maka bisa direkomendasikan misalnya oleh Kepala Balai POM untuk dicabut SIA-nya. Kita lanjutkan ke klinik ya. Sama nomornya nomor 9 Permenkes tahun 2014 tapi tentang klinik. Ini adalah coba kita lihat di bab pendahuluannya. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik. Jadi klinik itu ya dia melayani perorangan ya dan dia menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik. Ini pilihan saja. Sehingga klinik itu dibedakan menjadi 2, klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama ya dia menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik pelayanan umum maupun khusus ya. Sedangkan utama dia menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik gitu ya. Artinya apa? Dia di sana ada dokter umum dan ada dokter spesialistik. Minimal spesialis misalnya dalam misalnya ya. Mulai dari persyaratan klinik ya. Lokasi diawali dari lokasi harus memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan lingkungan ya. Lingkungan hidup ya. Karena kan klinik tentunya dalam pelayanannya ada limbah medis ya. Maka jangan sampai kemudian merusak lingkungan ya. Kemudian yang kedua, bangunan klinik bersifat permanen. Ya. Tidak pindah-pindah, tidak mobile maksudnya. Dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan. Tempat tinggal perorangan yang dimaksud di sini adalah tidak termasuk apartemen, rumah tuku, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Ya. Kemudian bangunan klinik yang paling sedikit terdiri atas ini harus ada ruang pendaftaran tentunya ya. Tidak boleh tidak ada ruang pendaftaran ya. Makanya walaupun ada meja di depan, ya yang penting ada tempat pendaftaran. Kemudian ada ruang konsultasi dokter, kemudian pemeriksaan tentunya juga, kemudian ruang administrasi, ya, ada ruang obat dan bahan habis pakai yang melakukan pelayanan farmasian tentunya ya. Kemudian ada ruang tindakan bila diperlukan. Ini persyaratan minimal untuk klinik. Oke, apabila memungkinkan bisa juga ada pojok ASI, ada kamar mandi ya. Tentu kamar mandi wajib lah ya. Atau ruang lain, ruang tunggu yang ada AC, yang ada TV misalnya. Itu untuk kenyamanan. Kemudian ketenagaan untuk klinik ya harus memiliki penanggung jawab. Penanggung jawab apa? Penanggung jawab teknis, yaitu seorang tenaga medis. Ya, tenaga medis itu adalah dokter, ya, dokter sekali lagi. Kemudian ketenagaan klinik rawat inap ya. Apabila melakukan pelayanan rawat inap itu terdiri dari tenaga medis, ya, salah satunya juga tenaga farmasian, bisa apoteker, bisa TTK, ya. Kemudian tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis, ya, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa? Ada laundry di sana ya, tenaga non medis atau tenaga non kesehatan. Oke, kita lihat sekarang di pasal 12 tenaga medis pada klinik Pratama ingat yang pelayanan dasar ya.
Sekurang-kurangnya paling sedikit terdiri dari 2 orang dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Ya. Jadi sekurang-kurangnya ada dokter. Kalau dua-duanya dokter umum ya boleh. Kalau satu dokter umum dan satu dokter gigi ya, boleh juga ya pertama. Kemudian klinik utama ya karena melakukan pelayanan spesialistik ya, paling sedikit ya terdiri dari 1 orang dokter spesialis dan 1 orang dokter sebagai pemberi pelayanan. Ini maksudnya adalah dokter umum. Kemudian gimana tenaga kefarmasian di klinik? Ya, dikatakan di pasal 21, klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Jadi kalau dia tidak ada klinik untuk rawat inap, ya dia boleh tidak melaksanakan pelayanan farmasi, tidak wajib. Tapi kalau dia mau boleh juga, karena kan tidak melarang ya. Kemudian klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki surat izin praktik apoteker tentunya ya. Kalau dia memiliki sarana pelayanan kefarmasian. Oke, klinik rawat inap, ini rawat inap, tadi rawat jalan, wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker. Jadi kalau dia rawat jalan ya nggak mesti punya instalasi farmasi, mungkin apotek ya. Ya, tapi rawat inap ya wajib memiliki yang namanya instalasi farmasi. Instalasi melayani resep dari dokter klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktik, perorangan maupun klinik lain. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau instalasi itu dia melayani di internal klinik maupun ada orang lain yang membawa resep ke klinik. Kemudian perizinan, ya tentunya klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Izin operasional diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, izin operasional diberikan masa waktunya adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih memenuhi persyaratan yang ditentukan. Oke, penyelenggaraan klinik ya. Klinik rawat inap dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 hari. Apabila ternyata 5 hari pasien belum ada perubahan, maka diharuskan untuk dirujuk ya ke rumah sakit. Ini ya penyelenggaraan untuk klinik ya. Jadi kalau udah 5 hari nggak ada perubahan, ya nggak mesti 5 hari, misalnya 3 hari ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, ya mungkin bisa dirujuk lebih cepat, lebih baik ke fasilitas kesehatan yang fasilitasnya lebih baik tentunya. Oke, yang terakhir adalah ini Permenkes terkait dengan pedagang eceran obat ya. Ini tahunnya sangat lama ya. Tahun 72 nomornya 167. Nah, tentunya pedagang eceran ini hanya boleh menjual obat-obat bebas terbatas ya atau daftar W. Kemudian pedagang eceran obat ya, menjual obat bebas dan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Jadi tidak boleh dikemas ulang maksudnya. Jadi kalau misalkan paracetamol ya enggak boleh dibuka paracetamolnya kemudian dimasukkan kemana terus dijual dengan mereknya toko obatnya ya. Sesuai enggak boleh gitu ya. Kemudian pedagang eceran obat ya harus menjaga obat-obat yang dijual bermutu baik. Ya, caranya gimana? Yang ordernya, pesannya bisa dari pabrik-pabrik atau PBB yang ada, ya. Jangan melalui jalur-jalur yang tidak resmi maksudnya. Kemudian penanggung jawabnya adalah TTK, tenaga teknis kefarmasian. Jadi Anda kalau menjadi pengusaha berwira swasta, Anda bisa melakukannya di toko obat. Oke, sama dengan apotek ya, toko obat juga harus memasang papan nama ya. Papan nama yang paling tidak ya isi tulisannya adalah toko obat berizin ya. Wajib dibilang toko obat berizin, tidak cukup dengan toko obat maksudnya.
harus di belakangnya adalah berizin. Kemudian tidak menerima resep dokter dan namanya di depan namanya di depan tokonya ya. Jadi tidak menerima resep dokter gitu ya. Jangan kemudian karena lulusan farmasi kemudian justru melanggar aturan atau melanggar hukum ya dengan melayani resep ya. Kemudian ya sekali lagi di pasal 9 ini pedagang eceran obat ini dilarang menerima atau melayani resep dokter. Kemudian di pasal 10 pedagang eceran obat dilarang membuat obat, membungkus kembali obat seperti tadi yang saya jelaskan. Jangan coba-coba melanggar aturan karena kalau ditemukan lebih besar resikonya. Oke, kita lihat di pasal 5 untuk mendirikan toko obat ya harus ada izin dari kepala daerah setempat ya, sama izinnya ya melalui perizinan terpadu. Kemudian permohonan izin eceran obat diajukan secara tertulis ya, disertai dengan alamat dan dana tempat usaha, nama dan alamat pemohonnya, nama dan alamat PTK-nya, turunan ijazah dan surat izin kerja asisten apotekernya, kemudian surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai asisten apoteker ya. Ini persyaratan mengajukan permohonan izin pedagang eceran obat. Oke, ini slide terakhir saya. Terima kasih banyak atas keluangan waktu dan atensi dari mahasiswa. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung Anda tanyakan ke saya. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.